Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kita hari ini akan membahas tentang kitab Ihya Ulumuddin, melanjutkan kajian sebelumnya tentang masalah keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Para jamaah yang saya muliakan, kemarin kita sudah sampai di pembahasan waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadah al-fiqhu. Kata Rasulullah SAW, khairu dinikum aisaruhu. Beragama yang paling baik itu adalah yang paling mudah, bukan mempermudah masalah. Para jamaah yang saya muliakan, dalam satu hadis Rasulullah itu pernah, kata Siti Aisyah, beliau itu ma khayyara Rasulullah bainal amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Rasulullah itu kalau dalam beragama, andaikan disuruh milih dua perkara, beliau pasti memilih yang paling mudah. Yang penting bukan dosa. Oke? Jadi kita beragama itu cari yang mudah, namun jangan sampai mempermudah masalah agama. Hadis ini kata ulama, ini kemudian ada seorang yang kemudian kata hadis dikatakan faidan rajulun yarka wa yasjud wa yarka wa yasjud. Rasulullah SAW itu pernah melihat ada sahabat yang kerjaannya itu sholat di masjid. Tidak kemana-mana, sholat ke masjid, sholat rukuk, sholat rukuk, sholat rukuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seperti itu. Beliau mengatakan khairu dinikum aisaruha. Agama itu yang paling baik adalah yang paling mudah. Jadi orang ibadah terus itu juga gak bagus. Kenapa? Karena orang beribadah terusan itu penyakitnya satu. Apa? Bosen. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling senang kalau kita beribadah itu sedikit tapi istiqomah. Oke? Maka jangan sampai jadi orang yang kemudian beribadah itu kumat-kumaten. Nek wis kumat kadang-kadang tahajud mulai jam 12 sampai subuh. Ndak kumat menene subuh entek. Itu namanya orang yang kumat-kumatan. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan mempersulit agama kecuali oleh agama akan dikalahkan. Maka dalam beragama itu kita paling mudah saja. Yang penting istiqomah. Jenengan baca Quran, mau niru Imam Syafi'i koyok cek adoy. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan, yang sering saya sampaikan, bahwasanya beliau itu satu hari semalam hatam 2 kali. Utsman bin Affan itu pernah tahajud, itu sekali tahajud hatam Quran. Nah, kalau kelawan panjenengan kan agak sulit yang seperti ini. Jangan, bisa jadi mustahil nggih. Mustahil. Wong maca Qur'ane kadang-kadang geratul-geratul. Maka ambil yang paling mudah. Jenengan sehari paling mudah baca Quran berapa? Ndak kuat 1 juz, ambil setengah juz, tapi istiqomah. Setengah juz istiqomah dibandingkan jenengan satu hari 30 juz tapi besoknya enggak pegang Quran sama sekali. Maka ambil yang paling mudah. Jenengan sekarang bisa istiqomah itu apa? Oh, saya paling mudah sehari semalam itu mungkin 10 halaman. Ya sudah, itu diambil 10 halaman tapi istiqomah. Jenengan tahajud mulai dari jam 2 agak berat karena besok mau kerja. Ya sudah, tidak usah diambil yang sulit-sulit. Jenengan bisa tahajud berapa? Oh, saya kalau cuma tahajud 2 rakaat 4 rakaat bisa. Berarti kalau mau sekarang subuh jam 3 lebih seperempat, ya sudah saya bangun jam setengah 4-nya. Berarti selisih seperempat jam dari subuh. Kalau itu mudah dan bisa istiqomah, pakai yang itu. Minimal istiqomah setiap hari bisa tahajud minimal 2 atau 4 rakaat. Dibandingkan yang kayak tadi pernah tahajud semalam tapi suatu ketika bosan, sak subuhnya bosan. Ini yang kemudian harus kita jadikan sebagai prinsip beragama. Cari yang paling mudah
tapi yang bukan dosa, yang penting istiqomah. Nah, nggih. Jangan wiritan. Kalau mau pakai sholawat 10.000 kali kan berat. Ya wis sebelum tidur 100, tapi istiqomah. Makanya kata Rasulullah SAW, beragama yang paling mudah itu adalah yang paling baik, yang penting istiqomah. Pun. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa khairul ibadati al-fiqhu. Ibadah paling baik adalah belajar fikih, belajar ilmu agama. Ini yang sekarang mulai hilang. Ada yang bagus, ada bagusnya, ada jeleknya. Sekarang ini dikit-dikit belajar Quran hadis. Ada bagusnya, ada jeleknya. Orang kadang-kadang kalau sedikit-sedikit belajar Quran hadis itu bukan kitab yang kemudian disimpulkan oleh ulama. Beda dengan kitab fikih. Kitab fikih itu kitab yang sudah siap makan. Ibarat kita makan itu, fikih itu adalah makanan siap saji. Quran hadis itu masih bahan baku. Sekarang ini banyak orang yang pingin belajarnya bahan baku. Oke? Padahal belajar bahan baku itu sulit. Jangan kalau nggak bisa masak, bisa jadi nanti makanannya tidak karuan rasanya. Makanya kata Rasulullah SAW, paling baik itu belajar al-fiqhu, memahami agama. Makanya sekarang kadang-kadang kalau belajar fikih itu dianggap belajar kok fikih, belajar itu Al-Quran hadis. Seharusnya belajar fikih itu di awal. Kenapa? Belajar fikih itu adalah sudah masakan saji. Bagi kita itu lebih enak. Kari mangani, ibadah wis kari petunjuki, cara sholat gini. Tidak usah kemudian belajar dari mana Rasulullah kemudian kalau takbir. Sudah oleh ulama sudah digali dari sekian hadis jadi panduan. Itu paling enak. Makanya wa khairul ibadah al-fiqh. Pun Rasulullah SAW juga bersabda, fadlul mu'min al-alim, keutamaan orang mukmin yang alim, alal mukmin al-abid bisab'ina darajah, selisih antara orang mukmin yang alim dengan orang mukmin yang ahli ibadah itu selisihnya 70 derajat. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Pun selanjutnya ini hadis yang menurut saya sangat relevan dengan era milenial. Rasulullah SAW mengatakan, innakum asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu. Ini zamannya Rasulullah, zamannya sahabat. Kata Rasulullah, innakum asbahtum, kalian sekarang berada di zaman kathirun fuqaha'uhu, orang yang ngerti agama, yang ngerti fikih banyak. Qalilun qurra'uhu, sedikit orang yang hafal Quran, hanya baca. Semua penghafal Quran di zaman sahabat, di zaman Rasulullah itu adalah orang yang ngerti ilmu, ngerti fikih. Nanti dibedakan dengan zaman sekarang. Wa qalilun khutaba'u, di zaman beliau orang ceramah itu jarang. Orang alim banyak, ngerti banyak, orang ahli fikih banyak, yang hanya hafal sedikit, yang ahli pidato tidak banyak. Maka pada zaman Rasulullah yang namanya kajian itu kajian ilmiah. Tidak ada yang namanya pengajian umum yang sifatnya cuma ceramah-ceramah biasa. Bagi qalilun sa'iluhu, orang pada zaman itu tidak banyak macam-macam. Karena enggak banyak macam-macam, tidak banyak tanya yang macam-macam itu tidak ada. Kathirun mu'tuhu, andaikan ditanya, yang ngasih ilmu lebih banyak. Jadi yang tanya macam-macam jarang, yang punya ilmu banyak itu banyak. Bagi sekarang kata Rasulullah SAW, al-amalu fihi khairun minal ilmi. Untuk zaman itu beramal itu lebih utama dibandingkan ilmu. Kenapa? Ilmu sudah banyak, orang ngerti banyak, orang yang ceramah nggak terlalu banyak, orang yang bertanya macam-macam tidak banyak, tapi yang ngerti fikih, ngerti ilmu banyak, maka beramal lebih bagus. Kebalikannya sekarang, wasayati 'alan nas zamanun, ini zaman kita, akan datang suatu masa di kalangan kita, qalilun fuqaha'u, orang ngerti agama, orang ngerti ilmu, ngerti fikih itu sedikit.
Kathirun khutaba'uhu, yang ahli ceramah itu banyak. Beda nggih, penceramah dengan ahli ilmu itu beda. Orang ceramah, saya juga bisa ceramah. Orang ceramah itu tidak harus punya ilmu. Sing penting iso ngomong wis bisa jadi penceramah. Orang penceramah itu gampang, cari bahan di Google, dihafalkan, bisa ceramah enggak? Bisa. Paham ya? Saya khutbah ya, khutbah ini pengalaman pribadi. Khutbah, karena khutbah itu beda masjid. 1 tahun itu jadwal khutbah maksimal 2 kali. Berarti orang khutbah itu cukup menyiapkan materi 2 materi selesai untuk 1 tahun. Paham ya? Saya kadang-kadang khutbah itu nyiapkan materi cuma 2 kali. 2 materi untuk setengah tahun pertama, materi untuk setengah tahun selanjutnya. Artinya dengan 2 materi dihafalkan, cari di Google, untuk khutbah 1 tahun cukup. Itu kalau cuma ceramah, tapi kalau ilmu tidak bisa. Saya kalau ngaji, makanya saya lebih senang ngaji. Kenapa ngaji? Ngaji itu harus belajar. Saya mau ngaji malam harus menyiapkan materi, harus banyak baca kitab, penjelasan ulama di kitab lain yang seperti apa. Itu tidak mudah. Orang ceramah itu mudah. Paham ya? Dan sekarang zamannya banyak penceramah, orang yang ngerti ilmu sedikit. Makanya jenengan, ini zaman kata Rasulullah SAW sudah kebalik. Jadi yang ngerti orang ngaji, saya tanya ke jenengan, pengajian umum yang banyak lucunya dengan pengajian ilmiah yang seperti ini lebih banyak mana? Lebih banyak lucunya. Kadang-kadang kalau pengajian umum itu 1 lapangan penuh, padahal 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Tapi kajian ilmiah yang seperti ini, yang mengkaji ilmu dengan mendalam, mengkaji ilmu dengan kemudian komprehensif, itu malah jarang peminatnya. Ini zaman yang kata Rasulullah SAW, qalilun fuqaha'u, orang ngerti fikih, orang ngerti ilmu mendalam jarang, tapi yang ceramah banyak. Namun saya tidak menjelekkan. Sekarang ini di zaman orang baru masuk Islam sudah bisa ceramah kemana-mana. Paham ya? Padahal basis ilmunya ada enggak? Enggak ada. Saya tidak menyalahkan, kecuali beliau ceramahnya tentang pengalaman hidayah. Tapi kadang-kadang sudah offset, baru belajar agama, kemudian belajar hukum, ngomong masalah hukum. Kalau jenengan lihat di televisi, artis-artis yang baru hijrah itu sudah bisa diundang kemana-mana untuk ceramah. Paham ya? Nah ini yang namanya qalilun fuqaha'u, orang yang ngerti fikih jarang, yang mau ceramah banyak. Ini zaman kita, ya ini bisa dirasakan ya, bisa dirasakan sekarang. Masya Allah, ya. Wong sekarang itu masya Allah. Kalau saya lihat banyak ustadz itu kadang-kadang baca Qurannya itu loh, geratal-geratul itu sudah berani ceramah. Ada yang kemudian mantan preman langsung ketika tobat dijadikan penceramah. Apakah bagus? Bagus kalau bicara tentang pengalaman dapat hidayah. Tapi kalau sudah pengalaman ilmu, pengalaman kemudian dia mendalami agama, itu bukan wilayahnya. Ini yang kemudian zaman di mana orang ngerti ilmu jarang, orang mau belajar serius jarang, orang mau mempelajari ilmu dengan mendalam dan komprehensif jarang. Orang ngrungokno pengajian umum itu banyak. Ini zaman kita. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW di riwayat yang lain, kathirun qurra'uhu, banyak orang yang ngafalkan Quran tapi tidak memahami isinya. Makanya kata ulama, fihi dalilun ala kathratil qurra, dalilun ala taghayyuriz zaman. Banyaknya orang yang banyak semangat menghafalkan Quran tanpa mendalami isi Al-Quran, itu tanda-tanda akhir zaman. Saya tanya dengan pesantren tahfidz banyak enggak? Banyak. Orang sekarang ini berlomba-lomba menghafalkan Quran kepada anaknya. Pertanyaan saya simpel, apakah hafal Quran itu jelek Ustaz? Enggak, sangat bagus. Cuma lebih dari itu adalah memahami ilmu agama, itu tidak cukup dengan hafal Quran. Saya tanya ke jenengan, banyak enggak orang hafal Quran ditanya fikih enggak paham?
Banyak orang banyak hafal Quran, ketika disuruh mentafsirkan dengan kitab tafsir bisa apa enggak? Jarang. Paham? Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in, hafal itu adalah orang ngerti. Jadi qurra itu di zaman beliau, orang yang hafal Quran itu adalah orang yang ngerti agama, bisa menggali hukum dari Quran. Kalau sekarang hafal itu cuma hafal. Banyak kadang-kadang teman-teman yang hafid itu ketika disuruh mengartikan apa yang dia baca tidak bisa, apalagi menggali hukum. Ini yang kata ulama, tanda-tanda akhir zaman malah banyak penghafal Quran tidak mendalami ilmu agama. Ya kalau kita rasakan memang ya sekarang ini Masya Allah di mana-mana itu hafid itu banyak, tapi yang memahami agama itu sedikit karena ngetren. Hak tahfidz itu ngetren. Kenapa ngetren? Ada lomba hafid Indonesia, ada orang yang kemudian hafid bisa dapat umroh dan macam-macam. Itu yang kemudian menjadi motivasi. Oke? Makanya ada satu pesantren katanya di Madura itu dulu salah satu santrinya itu ada yang hafal Quran juara. Itu setelah itu kemudian banyak wali santri itu yang ingin mondokkan anaknya. Maka kiainya bilang, saya tidak buka pondok tahfidz. Kenapa? Karena beliau takut orang-orang yang memondokkan ke pondok beliau tujuannya supaya dapat juara dan macam-macam. Maka beliau mengatakan saya tidak membuka pondok tahfidz. Akhirnya banyak yang nggak mondok. Tapi nanti yang orang pingin ngaji beneran akan diajari tahfidz. Jadi idealnya itu ngerti fikih, ngerti tafsir, bisa baca teks Arab, hafal Quran, itu luar biasa. Jangan kemudian hanya hafal tapi kemudian belajar agamanya tidak. Itu sangat disayangkan. Pun bahkan kata Rasulullah SAW di akhir zaman itu banyak orang yang membaca Quran tapi Al-Quran tidak sampai kerongkongannya. Apa artinya baca Quran, Al-Quran tidak sampai kerongkongannya? Baca Quran tapi tidak dipahami oleh otaknya. Dia hanya bisa baca Quran, kadang-kadang kemudian belajar Qurannya dari terjemahan dan macam-macam. Makanya ya qiraah sab'ah bagus sebenarnya, tapi harus ada dasar pondasi agamanya. Pun ada hadis ya, yang Masya Allah ya, Rasulullah SAW mengatakan yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW adalah ada rajulun qara al-Quran. Yang paling aku khawatirkan adalah orang yang ahli baca Quran. Tapi kata Rasulullah SAW, karena dia hanya ahli baca Quran dan terjemahannya, maka dia gampang menuduh tetangganya dengan sebutan kafir dan syirik. Ini ada hadisnya, dan ini yang banyak terjadi sekarang. Ini yang kata Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah SAW, di zaman ini qalilun mu'tuhu kathirun sa'iluhu. Orang yang ngerti agama sedikit, yang mau jawab sedikit, yang mau tanya banyak. Sekarang orang yang bertanya agama sedikit atau banyak? Banyak. Pertanyaannya nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh. Sing bagian jawab sampai kewalahan. Kenapa? Sing bagian jawab ya ikut-ikut toh. Kalau zaman sahabat yang mau jawab tuh banyak, yang tanya malah sedikit. Sekarang sebaliknya, yang mau jawab ya ikut-ikut toh, sing tanya banyak. Maka jangan salahkan jenengan kalau tanya ke ustadz dari jawab-jawab, karena kadang-kadang beliau mau jawab itu juga harus belajar. Yang tanya banyak, waktunya tidak banyak. Karena yang jawab cuma satu. Inilah kata Rasulullah SAW, qalilun mu'tuh, yang ngasih ilmu sedikit, yang tanya banyak. Ya kita rasakan di zaman sekarang. Makanya ini Masya Allah ya, Rasulullah mengatakan zaman ini 1400 tahun yang lalu, ternyata ya terjadinya sekarang. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Di zaman ini kata Rasulullah, ilmu lebih baik dibandingkan amal. Kalau zaman seperti sekarang, amal tidak usah banyak-banyak, ngajinya diperbanyak. Kalau zaman sahabat, karena ilmu sudah banyak, orang ngerti banyak, ahli fikih banyak, yang kemudian tanya sedikit, maka zaman itu yang paling banyak beramal. Maka jangan salah dengan
sahabat itu kalau beramal luar biasa. Imam Ahmad itu kalau beramal luar biasa. Imam Ahmad itu kalau beramal satu hari bisa 300 rakaat. Ulama-ulama dulu ada yang 3 hari sekali hatam Quran, ada yang 2 hari hatam Quran, ada yang 1 hari hatam Quran. Orang beramal pada waktu itu lebih bagus dibandingkan ilmu. Tapi sekarang dibalik, orang yang hidup di zaman milenial lebih butuh ilmu dibandingkan amal. Kenapa? Kalau amal tanpa ilmu jenengan banyak percuma. Orang beramal tanpa ilmu itu percuma. Makanya kata Rasulullah SAW, hidup di zaman sekarang sing akeh golek ilmu meskipun ibadah pas-pasan. Jenengan mungkin duha cukup 4 rakaat, terus tidak usah macam-macam 8 rakaat, tidak kuat. Paham nggih? Tahajud 2 rakaat, 4 rakaat itu menurut saya ukuran kita wis soleh. Paham nggih? Tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, maca Quran 1 hari semalam one day one juz itu ukuran kita wis sangat soleh. One day one juz itu sangat soleh. Karena banyak di antara kita kadang-kadang Quran itu baru diambil kalau Ramadan. Kalau nggak Ramadan ada di atas lemari. Kadang-kadang berdebu, debunya lebih tebal dibandingkan debu sepatunya. Makanya kalau menurut saya sekarang itu amal sing pas-pasan itu wis luar biasa. Maca Quran sehari semalam 1 juz, salat tahajud 2-4 rakaat, duha 4 rakaat, qobliyah ba'diyah dilakukan, itu menurut saya sudah sangat soleh untuk zaman sekarang. Ngajinya diperbanyak. Paham nggih? Jadi zaman sekarang kata Rasulullah SAW, al-ilmu fihi khairun minal amal. Mengerti agama, belajar ilmu di zaman sekarang itu lebih bagus dibandingkan memperbanyak amal ibadah. Ini kata Rasulullah SAW. Para jamaah yang saya muliakan, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, bainal alim wal abid mi'atu darajah. Antara orang alim dan orang ahli ibadah itu jaraknya 100 tingkatan. Tingkatan orang berilmu dengan orang ahli ibadah itu ada 100. Baina kulli darajataini hutul jawadil mudhammar. Jarak antara satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya membutuhkan perjalanan kuda pacuan selama 70 tahun. Jarak antara orang berilmu dengan ahli ibadah 100. Jarak antar 100 itu butuh perjalanan kuda pacuan. Itu butuh waktu perjalanan 70 tahun. Sangat jauh jaraknya. Maka jenengan oleh Allah ditakdirkan seneng ngaji ilmu, itu sudah anugerah luar biasa. Masya Allah. Wis ndak usah nuntut harus nyatet itu luar biasa. Bondo kuping itu luar biasa. Ngaji bondo kuping zaman sekarang itu sudah luar biasa. Makanya kemarin saya cerita, muta'aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Kata ulama, kata Rasul, kun aliman, jadi orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Orang belajar itu ciri-cirinya gawa kitab, gawa buku, gawa pulpen. Itu muta'allim. Kalau nggak bisa yang kedua, au mustami'an, pendengar setia. Ini berarti nggak bondo kitab, nggak bondo buku, nggak bondo pulpen, bondo kuping. Tapi ada yang kemudian jamaah itu kritis. Saya meskipun bondo kuping Ustadz lebih utama dibandingkan yang bondo pulpen. Loh kenapa? Saya bondo paketan karena nanti nonton videonya. Kalau nggak bisa yang ketiga, au muhibban, minimal pecinta ilmu. Nggak ngaji tapi seneng delok wong ngaji. Kata Rasulullah, jangan sampai jadi yang kelima. Wala takun khamisan fatahlak, bagian ngerusak. Apa bagian ngerusak? Ya ndak gelem ngaji, ndak gelem ngrungokno, ndak gelem seneng. Senengnya apa? Bagian ngerecoki. Bagian ngerusui ana pengajian. Ini yang kemudian dilarang. Pun minimal kita wis alhamdulillah. Ini yang kata Rasulullah SAW,
bainal alim wal abid mi'atu darajah, baina kulli darajatain hutrul jawadil mudammar sab'ina sana. Bun. Wakil li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mal afdal? Amal paling utama apa? Rasulullah menjawab, al-ilmu billah, mengerti Allah, memiliki ilmu. Faqila ayyul amal, ayyul ilmi turid? Ilmu apa yang kau maksud? Qala Rasulullah, al-ilmu billah, mengerti dan memiliki ilmu terhadap Allah. Faqila lahu nas'alu 'anil amal wa tujibu 'anil ilm. Kata sahabat yang bertanya, Rasul, saya akan bertanya amal ibadah apa yang paling utama, kok jawabnya ilmu? Maka Rasul menyatakan, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah. Orang beramal sedikit itu akan lebih bermanfaat kalau disertai ilmu dibandingkan orang yang bodoh, maka dia tidak bermanfaat sama sekali amalnya. Paham ya? Jadi orang ibadah sedikit tapi diilmoni itu jauh lebih bagus dibandingkan orang beramal banyak tapi tidak diilmoni. Orang sholat duha, sholat 2 rakaat bener, sunnah-sunnahnya dilakukan, rukun syaratnya terpenuhi, itu jauh lebih bagus dibandingkan orang sholat sunnah 100 syarat rukunnya tidak terpenuhi. Karena 2 yang optimal itu diterima karena sah, yang 100 tidak sah percuma. Paham ya? Makanya kata Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah ketika ditanya tentang masalah yang kemudian masalah ini menjadikan masalah ibadah, kok jawabannya ilmu? Kata Rasulullah, karena ibadah sedikit dengan ilmu itu jauh lebih berharga. Pun para jamaah yang saya muliakan, ini kata Rasulullah SAW. Kata ulama, kenapa ilmu itu lebih utama? Karena ilmu itu mampu menjadikan ibadah amal kita sah. Syaratnya ibadah itu bukan banyak sedikit, yang penting sah. Paham ya? Saya tanya ke jenengan umpama kerja ke orang, garap sepatu. Jenengan bisa garap sepatu 2 tapi kualitas super, dengan garap sepatu 1000 tapi tidak layak jual. Kira-kira bos jenengan lebih senang yang mana? 2 tapi kualitas super, bisa dijual mahal, dibandingkan sudah buat 1000 menghabiskan bahan baku banyak malah gak laku dijual. Karena yang ini kurang ininya, yang ini kurang ininya. Itu sama dengan orang ibadah, 2 rakaat optimal, rukun syarat terpenuhi, sunatnya terpenuhi. Itu sama dengan orang setor sepatu 2 tapi kualitas super. Dibandingkan saya ibadah 1000 tapi rukunnya ada yang kurang, syaratnya ada yang kurang karena gak punya ilmu. Maka 1000 ini kalau gak layak jual, malah bosnya kan marah. Kenapa kok marah? Nghabiskan bahan baku malah gak bisa dijual. Paham ya? Maka sedikit amal dengan ilmu itu jauh lebih berharga dibandingkan banyak amal tanpa ilmu. Pun dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, yab'atullah subhanahu al-ibad yaumal qiyamah thumma yab'atul ulama. Rasulullah SAW mengatakan, kelak Allah akan membangkitkan orang yang ahli ibadah dan akan membangkitkan orang yang ahli ilmu. Kemudian Allah akan berkata kepada ulama yang ahli ilmu, inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum walam adha ilmi fikum liu'adzibakum idhabu faqad ghafartu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku meletakkan ilmu kepadamu karena aku tahu kamu itu seperti apa. Karena kamu telah aku letakkan ilmuku, maka aku tidak peduli dosamu, aku ampuni semuanya. Maka kata Imam Ghazali, ini termasuk satu penutup dari Imam Ghazali dalam masalah hadis, orang punya ilmu itu gampang dimaafkan oleh Allah dibandingkan orang nggak punya ilmu. Kenapa? Kata Allah, aku sudah punya ilmu, kalau aku titipkan kepada orang maka aku tidak peduli orang itu seperti apa. Paham ya?
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah menyiksa orang yang di dalamnya aku titipkan ilmuku kepadanya, maka akan aku ampuni segala dosanya. Maka kata Imam Ghazali, berdasarkan hadis ini, kata ulama, keutamaan terbesar orang yang punya ilmu, Allah akan lebih mudah mengampuni dosa orang yang punya ilmu. Pun para jemaah yang saya muliakan, kita lanjutkan tentang masalah asar. Jadi ada akhbar, ada asar. Kalau akhbar itu artinya adalah hadis Rasulullah, kalau asar itu adalah perkataan sahabat dan tabi'in. Pun wa ammal asar faqad qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, la kamilun ya kamil, al ilmu khairun minal amal. Ilmu itu, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik, lebih berharga dibandingkan harta. Kenapa kata Sayyidina Ali ilmu lebih berharga dibandingkan harta? Kata Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu mampu menjaga kamu, tapi kalau harta kamu yang malah menjaga harta. Jenengan punya mobil, kira-kira jenengan yang jaga mobilnya atau mobilnya yang jaga jenengan? Jenengan yang jaga mobilnya. Oh, kadang-kadang orang punya mobil itu orangnya belum mandi, mobilnya sudah mengkilat, sudah kinclong. Masya Allah, okay? Orang ibu-ibu yang punya emas, emasnya yang jaga jenengan atau jenengan yang jaga emas? Jenengan yang jaga emas, kecuali Mas Joko baru yang jaga jenengan. Kalau emas perhiasan, kita yang menjaga emasnya, bukan emasnya yang menjaga kita. Paham ya? Pun kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan annal ilma yahfadhu sahibahu wa yahmihi min mawaridil halakah. Ilmu itu bisa menjaga pemiliknya dari sebab-sebab kerusakan. Maka kata beliau, orang yang punya akal maka dia akan menjaga diri dari kerusakan. Sebaliknya banyak orang bodoh itu kadang-kadang mendatangi kerusakan gara-gara gak ngerti. Beliau mengabarkan begini, beliau mengasih ibarat ya, ada orang yang ngerti kandungan minuman, maka dia akan berhati-hati mana minuman yang layak saya minum karena bergizi, mana minuman yang tidak saya minum bahkan berbahaya karena beracun. Kalau kita punya ilmunya kita selamat, tapi kalau kita tidak punya ilmunya kita akan celaka. Dokter yang ngerti kesehatan akan lebih berhati-hati dibandingkan orang yang nggak ngerti kesehatan sama sekali. Maka ilmu itu bisa menjaga kita. Orang yang punya ilmu kesehatan akan menjaga dia dari masalah-masalah kesehatan. Orang yang punya ilmu dalam hal gizi akan menjaga ilmunya dari dia dari makanan-makanan yang tidak bermanfaat. Orang yang ngerti ilmu agama yang akan menjaga dia dari kerusakan-kerusakan dalam agama. Tapi kalau kita punya harta kita yang harus kita jaga. Yang kedua kata Sayyidina Ali, al-ilmu hakim wal mal mahkum. Ilmu itu yang menghukumi, harta itu yang dihukumi. Yang ketiga, al-malu tungkisuhun nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Ilmu itu kalau dibagi semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Saya punya ilmu, saya ngaji kepada jenengan, kira-kira ilmu saya ketika saya sampaikan bertambah atau berkurang? Ilmu saya nggak berkurang, malah bertambah. Yang asalnya cuma saya yang tahu, jenengan melok ikut tahu. Tapi kalau harta, saya punya harta 1.000, saya punya harta 1 juta, saya bagi, uang saya berkurang atau enggak? Berkurang. Itu kata Sayyidina Ali. Kenapa? Ilmu itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta. Yang lain ini banyak. Sayyidina Ali mengatakan yang keempat, kata Sayyidina Ali, innal ilma mirathul anbiya wal mal mirathul muluk wal awliya.
Kenapa ilmu itu lebih berharga dibandingkan harta? Ilmu itu warisannya Nabi. Nabi itu tidak pernah mewariskan harta. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Tapi harta itu warisannya Qarun. Harta itu warisannya raja. Maka warisan Rasul itu jauh lebih berharga. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, inna sahibal mal idza mata faraqahu maluh. Orang punya harta sebesar apapun hartanya, kalau mati tidak mungkin dibawa ke kuburan. Tapi orang punya ilmu, ketika meninggal ilmunya ikut ke kuburan, menjadi temannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang punya ilmu, ilmunya lah yang akan menjadi penyenangnya di kuburan. Jadi jenengan punya harta, harta itu nggak akan mau dibawa ke kuburan. Jenengan yang punya rumah megah, kira-kira nanti rumahnya di kuburan berapa ukurannya? 20 kali 16? Enggak. 1 kali berapa? 1 kali 2. Itu sudah Masya Allah, ya. Jenengan nanti kalau meninggal, yang biasa pakai mobil-mobil mahal, kira-kira nanti kalau meninggal rodanya pakai roda apa? Roda manusia. Kerandanya sama enggak antara yang paling kaya dengan yang paling miskin? Sama. Cara mandikannya sama. Kain kafannya sama. Seberapapun harta yang Anda kumpulkan tidak akan pernah dibawa ke kuburan, kecuali harta-harta yang Anda sedekahkan jariyah. Maka itu yang kemudian akan terbawa sampai ke kuburan. Tapi kalau ilmu, orang punya ilmu meninggal, ilmunya malah ikut ke kuburan. Maka orang yang alim itu kalau meninggal ada sebagian ilmu yang hilang. Karena ilmu itu tidak akan bisa kemudian hanya tertulis di tulisan. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, innal mal yahsulu lil mu'min wal kafir wal bil wal fajir wal ilmun nafi' la yahsul illa lil mu'min. Harta itu siapapun bisa dapat. Orang yang imannya top bisa dapat, orang yang kafirnya top juga bisa dapat. Orang yang solehnya top bisa dapat, orang yang bejatnya top juga bisa dapat. Artinya harta itu siapapun bisa dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya orang pilihan yang dapat. Paham ya? Makanya kata Sayyidina Ali, kenapa ilmu lebih berharga? Karena harta itu siapapun bisa nyari, tapi ilmu yang manfaat hanya orang pilihan yang oleh Allah pilih untuk mendapatkannya. Maka jangan kalau bisa ngaji itu sudah termasuk luar biasa. Pun. Selanjutnya, ar-rabi innal alim yahtaju ilaihil muluk faman dunahum wa sahibul mal innama yahtaju ilaihi ahlul adam wal faqih. Orang punya ilmu itu dibantukan oleh semuanya. Presiden butuh orang berilmu enggak? Butuh. Menteri butuh. Tukang sapu butuh. Kata Sayyidina Ali, orang alim itu mulai tingkatan raja sampai tingkatan petugas pembersih selokan itu butuh. Tapi orang kaya hanya dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Paham ya? Jangan orang kaya nyuruh orang kaya lain untuk kerja, mau nggak? Nggak mau. Nyuruh presiden untuk kerja untuk Anda, nggak mau. Orang kaya hanya dibutuhkan oleh orang miskin, tapi orang berilmu dibutuhkan dari orang kaya sampai termiskin, orang raja sampai penjaga selokan. Semuanya butuh orang yang berilmu, tapi orang yang punya harta hanya dibutuhkan oleh orang yang miskin. Ini kata Sayyidina Ali. Yang kelima, an-nafsu tasyarrafa wa tashrufu wa tazku bi jam'il ilmi wa tahsilihi. Nafsu itu, jiwa itu akan mulia dengan mengumpulkan ilmu. Tapi orang akan menjadi sangat tercela ketika rakus dengan harta. Saya tanya ke jenengan, orang semangat belajar, ilmunya banyak, itu jauh lebih bagus dibandingkan orang yang sehari semalam golek harta. Paham ya? Orang yang punya harta banyak, ngumpulkan harta tok, itu kelihatannya koyok kemaruk. Pernah nggak jenengan dengar istilah kemaruk untuk harta? Pernah. Kalau kemaruk untuk ilmu ada nggak? Duh, ini nggak muncul. Coba, Mbak. Sama. Suara.
Pun, saya tanya ke jenengan. Jenengan pernah dengar istilah kemarau dunia? Pernah dengar istilah kemarau ilmu? Enggak ada. Orang cari ilmu kemana-mana nyari ilmu. Pernah nggak dengar cek kemarau inang ilmu? Enggak ada. Saking mulianya ilmu sampai orang yang kemudian semangat mencari ilmu kemana-mana itu tidak pernah dikatakan kemarau. Tapi kalau kemudian orang mencari harta itu gampang orang mengatakan kemarau. Itulah kemuliaan ilmu kata Sayyidina Ali. Yang keenam, al-mal yad'uha ila tughyan wal fakhr wal ilmu yad'uha ila tawadhu. Ini kata Sayyidina Ali. Harta itu, mayoritas harta menjadikan pemiliknya itu zalim, sombong. Tapi ilmu semakin banyak semakin tawadhu. Orang punya harta kadang-kadang semakin merasa berkuasa. Orang semakin punya harta kadang-kadang sudah semakin merasa lebih dibutuhkan. Tapi orang punya ilmu, semakin ilmunya tinggi, dia semakin tawadhu. Maka kalau ada orang punya ilmu kok semakin sombong, itu ilmunya perlu dipertanyakan. Orang punya ilmu itu seharusnya semakin tawadhu. Tawadhu merasa dirinya kurang, tawadhu merasa dirinya kemudian banyak kelirunya. Itu orang yang punya ilmu. Kok sekarang ada orang punya ilmu semakin sombong, gampang nyalakan orang. Itu pasti ada yang keliru dengan ilmunya. Karena ilmu itu seharusnya mendorong orang untuk lebih tawadhu. Yang pertama, maka para jamaah, saya sering mengatakan kalau jenengan ngaji itu tujuannya untuk bercermin, bukan untuk berteropong. Saya ulang lagi, ngaji ilmu itu tujuannya untuk kita bercermin, bukan untuk meneropong orang. Maka kalau ada orang ngaji, orang mencari ilmu senangnya neropong, tidak pernah pakai cermin, itu pasti keliru ilmunya. Paham ya? Jadi kalau kita ngaji itu, kalau jangan dapat ilmu jangan bercermin. Saya ini masuk enggak ke ilmu ini? Kekurangan saya apa? Apa yang belum saya lakukan dengan ilmu saya? Itu namanya orang berilmu untuk bercermin. Karena sekarang ini banyak orang yang mencari ilmu itu untuk meneropong. Setelah dapat ilmu digunakan untuk meneropong orang lain. Oh, kamu salah, kamu ini kemudian keliru, kamu ini sesat. Kenapa? Ilmunya digunakan untuk meneropong. Maka ilmu yang paling baik adalah ilmu yang menjadikan orang tawadhu. Semakin berilmu semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin berilmu semakin sering bercermin, bukan semakin banyak berteropong. Ini yang kemudian keutamaan ilmu. Kemudian kata Sayyidina Ali, al-innal mal yasta'badu sahibuhu wa muhibbahu fayaj'alhu 'abdan wal ilmu yasta'baduhu li rabbih. Orang punya harta itu tidak jarang dijadikan budaknya harta. Tapi orang yang berilmu, semakin berilmu dia semakin merasa menjadi hambanya Allah. Orang yang punya harta, semakin banyak harta, terkadang ada yang kemudian sampai diperbudak harta. Tapi orang yang berilmu semakin banyak, semakin merasa menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali yang tidak bisa saya jelaskan satu-satu. Kalau ada yang mau didiskusikan saya persilakan, kalau tidak ada saya tambahkan. Karena ini Sayyidina Ali menyebutkan ada lebih dari 20 keunggulan ilmu dibandingkan harta. Saya baru nyampaikan masih 6. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Nggih. Memang pertanyaan itu sering kali kalau masih ini